Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Taifah Harun. Hari ini Ustazah akan membahas materi dan juga mengulas kembali tentang tata surya. Sebelumnya Ustazah sudah memberikan materi pada modul mengenai matahari yaitu bintang, bulan yaitu satelit, dan bumi sebagai contoh planet. Dan selanjutnya Ustazah juga sudah memberikan tugas untuk menggambar tata surya kita. Sekarang kita mengenal lebih jauh mengenai benda-benda langit, diantaranya planet, asteroid, meteorit, dan ciri-ciri khasnya. Yang pertama adalah tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan juga planet dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasi. Seperti yang kita ketahui dari kemarin, tugas kemarin kita mengetahui urutan dari planet setelah bintangnya matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian, benda-benda tersebut terdiri atas 8 planet berbentuk elips, meteorit, satelit, asteroid, dan lainnya. Tata surya terletak di sebuah galaksi yang bernama Bima Sakti, atau nama lainnya juga disebut Milky Way. Pertama, kita mengulas kembali tentang matahari. Seluruh planet di tata surya kita akan selalu bergerak mengelilingi matahari. Matahari memiliki panas yang amat berguna bagi kelangsungan hidup di bumi, menjaga suhu pada permukaan bumi agar tetap terasa hangat. Permukaan dari matahari sendiri memiliki suhu berkisar 5.000 derajat Celcius sampai 6.000 derajat Celcius. Itu baru di permukaannya loh. Di bagian dalamnya bisa hingga mencapai jutaan derajat Celcius. Di antara unsur-unsur gas yang membentuk matahari meliputi helium, karbon, nitrogen, hidrogen, dan masih banyak lagi unsur-unsur yang lainnya. Selanjutnya planet-planet kita dimulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius merupakan planet terkecil. Ini adalah ciri khasnya dari Merkurius, terdekat dengan matahari, memiliki skala rotasi 59 hari dan revolusi 88 hari. Apa bedanya rotasi dan revolusi? Rotasi itu perputaran planet terhadap pusat dirinya sendiri. Sedangkan revolusi berputar mengelilingi matahari. Sehingga seperti yang kita ketahui, rotasi di bumi adalah 24 jam. Artinya, satu hari di bumi berarti 24 jam. Sedangkan satu hari di Merkurius artinya 59 hari. Wah, panjang ya. Selanjutnya revolusi, 1 tahun di bumi 12 bulan alias 356 sampai 365 atau 366 hari. Sedangkan di Merkurius karena jaraknya paling dekat dengan matahari hanya membutuhkan waktu 88 hari. Selanjutnya, Venus sebagai planet terpanas. Dan nama lainnya adalah bintang timur. Ciri lainnya memiliki atmosfer yang tebal sehingga suhunya sangat stabil dari ketika pagi hari hingga malam hari. Suhu di pagi harinya itu mencapai 200 sampai 400 derajat Celcius loh. Rotasinya satu hari di Venus itu 243 hari dan revolusinya membutuhkan waktu 225 hari. Selanjutnya bumi. Bumi adalah tempat tinggal manusia.
Seperti yang tadi disampaikan, rotasinya membutuhkan waktu 24 jam. Revolusinya 365 atau 366 hari. Yang membedakan adalah ketika ada tahun kabisat setiap 4 tahun sekali, di mana kalau kita memperhatikan tanggal akan muncul tanggal 29 Februari. Satelitnya hanya satu, yaitu bulan, satelit alaminya, yang juga sama-sama mengelilingi bumi. Kemudian Mars. Ciri khasnya disebut sebagai planet merah karena memang banyak gunung berapi yang ada di sana. Rotasinya 24,6 jam sehingga tidak jauh dari bumi. Revolusinya membutuhkan waktu 687 hari karena jaraknya yang memang lebih jauh dari terhadap matahari dari bumi. Satelitnya salah satunya yang terkenal adalah Phobos dan Deimos. Selanjutnya Jupiter dengan ciri khasnya adalah planet terbesar. Karena ukurannya yang besar, rotasi dalam waktu 1 hari di Jupiter hanya membutuhkan waktu 10 jam. Bayangkan dalam 1 hari, kalian bisa berganti hari dalam waktu 10 jam. Kemudian revolusinya adalah 11,86 tahun. Jadi dalam 1 tahun di Jupiter itu membutuhkan 11,86 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena memang jarak matahari terhadap Jupiter yang cukup jauh. Selanjutnya Saturnus. Saturnus memiliki ciri khusus, yaitu planet cincin. Sebenarnya planet yang lain juga ada yang memiliki cincin, tapi yang paling terlihat jelas adalah Saturnus. Saturnus juga memiliki ciri khas sebagai yang memiliki satelit terbanyak. Terbanyak pertama dan yang kedua adalah Jupiter. Rotasinya 10,7 jam, tidak jauh dengan Jupiter karena memang ukuran Saturnus juga yang terbesar kedua. Revolusinya membutuhkan waktu 29,5 tahun. Tentu lebih lama daripada Jupiter karena lebih jauh. Selanjutnya adalah Uranus. Uranus merupakan salah satu planet yang juga memiliki cincin, tapi cincinnya berbentuk vertikal. Seperti terlihat pada gambar. Rotasinya membutuhkan waktu 17 jam dan revolusinya 84 tahun. Selanjutnya, planet Neptunus yang merupakan planet terjauh. Setelah nanti kita menjelaskan tentang Pluto ya. Rotasinya membutuhkan waktu 16 jam, revolusinya 165 tahun. Karena jaraknya yang jauh sekali dari matahari. Bentuk dan gambar dari Neptunus tidak jauh beda dari Uranus ya, tapi warnanya lebih kepada ungu dan biru. Nanti ditambahkan. Selanjutnya Pluto. Pluto kadang disebut masuk sebagai salah satu planet di tata surya kita, kadang dianggap planet kerdil. Untuk sekarang kita sebut sebagai planet kerdil ya. Jadi memang salah satu planet yang ada di tata surya kita, tapi kriterianya masuk kepada planet kerdil karena orbitnya yang masih belum stabil dan juga ukurannya yang kecil, bahkan lebih kecil daripada satelit kita yaitu bulan. Objek lain yang ada di benda langit kita adalah asteroid, meteor, dan komet. Apakah itu asteroid? Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid. Adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteorit. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya, lebih dalam dari orbit planet Neptunus. Seperti di gambar bentuknya. Meteor. Meteor adalah potongan meteorit atau partikel dari asteroid atau komet yang terbakar saat memasuki atmosfer. Sedangkan komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar. Nah, untuk penambahan materi kita kali ini, cukup sekian dulu. Ustazah akan melanjutkan di part kedua.